kelas Bantam Junior 52,5 kg pemirsa yang ada di rumah, dan saat ini sudah naik ke atas ring. Ini dia Galatarisoni. Iya. Sedangkan lawannya dari sudut merah fighting from the red corner. Baik. Ini untuk Bung Koto sudah jelas dia menguasai. Kita mengetahui ya. Iya. Ini umurnya di antara dua. Iya, untuk usia. Usia jauh. Usia jauh. Lebih muda ini. Ya, biru. Ya, Madit Sada itu usianya jauh lebih tua. Beliau ini sudah masuk 33 tahun sekarang. Sedangkan usia, sedangkan Galatarisoni hanya 27 tahun. Hanya pengalaman yang pengalaman. Ya, pengalaman petinju. Pengalaman Madit ini banyak ke luar negeri, cuman ya tahulah di Karang ini kan ke luar negeri ini kebanyakan petinju itu karena tanpa persiapan. Dan Madit Sada ini tadinya sendiri di Jakarta itu sudah lepas dari pengawasan, saya tarik untuk di tempat saya tempatkan di sasana saya. Itu saya di situ saya mulai latihan, melatih dia menyempurnakan. Sedangkan Galatarisoni di bawah di Kodam Jaya, di Kodam 3 itu di bawah pengasuhan Bapak Suburyanto Siregar itu dengan disiplin yang sangat ketat. Jadi keunggulannya di mana Galatarisoni ini dia memiliki speed yang bagus, beliau juara IBF, pemegang sabuk kasat, dan beliau di seorang tentara usia masih muda. Sedangkan Madit Sada usia jauh lebih veteran dan baru dapat pengawasan ulang setelah lama tidak diawasi. Jadi ini pertandingan yang paling ramai pada malam Big Fight 2023 Palangkaraya ini partai yang paling ramai. Boleh kita saksikan. Ini akan partai yang paling menarik. Karena ini mereka berdua-duanya sama berambisi. Tapi Madit Sada ini memiliki power, dahan pukul, cuman fisik kurang mumpuni. Partai sama-sama baik ini. Iya. Tapi inilah partai yang ramai banget. Ya, ini ramai. Ini partai KO. Partai KO. Partai KO ya. Partai KO. Galatarisoni menghadapi Madit Sada. Ini partai KO. Madit Sada ini ingin fight. Ya, cuman dia kakinya kurang bagus. Cuman dia kepengen fight. Gitu. Ingin menekan tamu Galatarisoni terus. Galatarisoni ya, umur 30 tahun, sedangkan Madit Sada yang akan kita saksikan bersama-sama pemirsa saat ini persiapan dari kedua petinju tentunya nanti, dan diperkirakan partai ini adalah partai yang sangat seru. Ya, dan saat ini kita lihat pemirsa Elias Pikal. Iya, beliau adalah merupakan seorang mantan juara dulu tinju dunia juga. Ya. Ini tahun 80-an. Tahun 80 ya. Iya. Iya kan, 80-an. Elias Pikal tahun 80-an. Ya 80-an. Beliau Elias Pikal sekarang ini usia 68 kali. Saya tertarik latihan tinju dulu nih karena Elias Pikal. Ya, masih SMP. Iya. Ini dia sabuk yang akan diperebutkan pada malam hari ini. Pangdam 12 Tanjung Pura. Iya. Luar biasa sekali yang Bung Elias Pikal. Ini kidal ya, Bung Elias Pikal nih ya. Petinju kidal yang dimiliki oleh Indonesia, dan tentunya kita berbangga sekali dengan beliau. Ini pernah menjadi juara tinju dunia, Bung Elias Pikal. Iya. Terima kasih Bapak. 60-an ada mungkin umurnya. Elias Pikal 68. Oh, 68. Ya, 68. Oke. Terima kasih.
Dan untuk partai kali ini, untuk perebutan sabuk emas Pangdam 12 Tanjung Pura, ini diprediksikan bahwa ini adalah pertandingan yang paling seru. Ya, ini partai yang paling seru. Partai yang paling seru pada malam hari ini, karena kedua petinju ini apakah sama-sama berambisi ingin membawa sabuk Pangdam 12 Betul. Tanjung Pura ini. Berarti mereka berdua pasti akan saling serang dari awal begitu ya. Iya. Pasti akan ada TKO. Iya. Pasti ada yang KO. Pasti ada. Tapi ini partai yang benar-benar seru, berapi-api ini. Tengok. Sebab mereka ini berdua benar-benar ingin menguasai dan ingin membawa sabuk. Gitu. Baik. Langsung saja pemirsa. Ini dari awal akan fight. Ya. Dari awal akan fight ini. Untuk ronde pertama pada malam hari ini, kedua petinju. Ya, Galatrisoni ini kidal ya. Beliau kidal. Petinju kidal. Akan ada ada KO seperti yang dikatakan oleh Bung Koto malam hari ini. Pasti ada yang KO. Iya. Kita akan lihat bersama-sama. Tapi saya lebih fotonya bagus ini. Galatrisoni ini amatirnya juga matang. Sedangkan Madid Sada tidak pernah amatir. Beliau langsung kepada tinjau bawah. Ya. Di sudut merah, biru. Ya. Saya lihat bagus ini. Dari sikap kakinya, kemudian footworknya bagus, tenang. Dia bisa mengantar lawannya dengan dia tumbuh. Ya. Cuma Madid Sada ini dari kaki jelek. Dia dari kaki itu jelek. Nah, karena kurang latihan kaki itu kelihatan banget. Gitu loh. Jadi seolah pandangan orang itu fisiknya, padahal fisiknya bagus, cuman memang kakinya itu jelek. Anak ini lari itu kuat, gitu. Sedangkan kalau penguasaan, cuman anak ini sudah lama juga vakum. Sedangkan Galatrisoni setiap hari itu langsung latihan, tidak ada cerita vakum, gitu loh. Nah, cuman dari segi mental ya, mental ini, gitu. Cuman saya yakin ini kalau lihat dari ini, kalau seandainya kecolongan Galatrisoni, dia bisa jatuh karena powernya Madid Sada ini tinggi. Cuman kalau kita lihat nih ronde pertama ya, dari akumulasi pukulannya, penguasaan ringnya itu Galatrisoni. Dia pintar. Ya. Pintarnya dia menghindar pukulan, dia lari ke kirinya dia. Ke kirinya yang Ya, kakinya bagus. Galatrisoni ini. Ya kalau saat ini kita belum bisa melihat siapa yang memiliki poin ini belum ada. Masih kita lihat. ya. Sedangkan Madid Sada juga menempatkan pukulannya tidak akurat. Gitu. Walaupun Galatrisoni 1-1 tapi akurat. Nah, strike-nya suka masuk. Madid Sada ini kelihatan banget kekurang dia tuh mengejar, bukan penting tapi dia mengejar. Gitu. Pukulannya itu tidak seperti mukul, mendorong. Jadi tidak ada power. Beda memukul dengan mendorong. Kejar. Ya, beda. Ya. Ronde pertama sudah kita saksikan bersama-sama pemirsa untuk perebutan sabuk emas Pangdam 12 Tanjung Pura pada malam hari ini antara Madid Sada berhadapan dengan Galatrisoni, dan kita akan menyaksikan kembali nanti untuk ronde yang kedua pada malam hari ini, dan diprediksikan pasti akan ada satu orang akan terjatuh malam hari ini ya. Madid Sada sudut merah. Madid Sada di sudut merah, sedangkan serta Galatrisoni. Tapi kalau untuk Galatrisoni, prestasi Galatrisoni ini memang jauh di atas, unggul daripada Madid Sada itu jauh gitu. Nah, ya nggak ada prestasi. Tapi memang
kita nggak bisa bohong ya, untuk tampil nggak bisa bohong. Kalau Trisoni itu memang jauh lebih mumpuni dari speed, kombinasi, kepercayaan diri, dari fisik itu jauh kelihatan benar dikuasai, gitu loh. Tidak seperti pada halnya Madit Sada. Dia tuh sepertinya itu fisik kurang, akurasi pukulan juga kurang, kombinasi juga tidak ada, pukulannya 1-2 gitu. Berarti prediksinya ini kemungkinan merah nih kalau seperti itu. Mungkin merah gimana? Kalah pemenang. Ya kalau prediksi saya kalah. Kalau secara fisiknya dia kurang. Nah, saya jujur sudut ya. Ya, di kalau sudut saya merah. lihat di sudut yang Madit Sada. Madit Sada ini secara teknik dia bagus. Counternya juga bagus, hanya saja dia tidak menarik, tapi pada waktu memukul dia bisa counter. Cuma ini enggak di counternya, dia hanya mundur. Iya, dia nah, mundur. Itu, ya. Jadi di situlah kelihatan bahwa dia itu tidak memiliki kombinasi pukulan. Seharusnya begitu kesentuh tangannya, harusnya dia langsung counter. Iya. Nah, cuman ini jab juga kurang. Dia tuh harusnya dia lebih banyak jab, cross, strip, strike dia itu. Nah di saat lawannya ini dia tuh harus cross, gitu loh, harus cross, gitu. Cuma dia tahan pukul, dia itu ininya. Cuma dari fisik, dia sebenarnya tahan pukul, pukul powernya besar. Cuma tetapi itu kejelekannya itu di kaki. Untuk siapa ini? Madit Sada. Madit Sada ya? Ya, Madit Madit Sada Sada. yang menggunakan celana Iya. berwarna merah ya? Iya, Iya. yang celana merah. Itu jauh itu. Tapi menurut saya Bang, Nah, sebenarnya di tinju ini nggak ada juga yang tahan pukul itu. Karena Betul. bobot pukulannya aja belum kuat, kemudian sasaran pukulannya juga nggak mengena. Iya. Jadi itu tuh yang membuat ini ya. Tapi kalau dia juga bobot pukulan ada. sebab saya pernah mengawasi di beliau ini Madit Sada ini secara langsung. Betul. Beliau hanya menahan aja, tidak boleh blok, tidak boleh counter untuk sekian ronde. Tidak ngotot ya. Ya, tidak ngotot. Cuman ya tadi itu saya lihat tentunya kaki fisiknya kurang. Karena beliau ini latihan itu seperti kucing-kucingan. Gitu, tidak serius. Nah, itu tidak serius. Untuk kuda-kuda seorang petinju itu seharusnya saat memukul itu kakinya itu tertanam. Ini tidak, itu akan mengurangi powernya. Gitu. Akan mengurangi. Sudah kita lihat bersama-sama ronde kedua Ronde sudah ketiga. kita lewati. Sekarang memasuki ronde ketiga. Ya. Nah, kita lihat di ronde ketiga ini, Iya. ini kita udah bisa prediksi siapa yang lebih unggul secara fisik. Nanti baru kita bisa baca. Kalau yang 1-2 saya belum bisa prediksi. Benar nggak Pak? Hah? Iya. Boleh. Pak pandang Pak Vincent gimana nih? Gitu lah. Saya ini kalau saya lihat masih belum kelihatan sebenarnya ini. Kedua petinju ini masih sama-sama bertahan, Membaca. sama-sama ini aja ya. Kalau saya lihat saling Jadi, membaca, menunggu, iya. menunggu melihat situasi dan Sehingga, kondisi ya, sepertinya kita ya. juga susah juga untuk Iya. menyatakan bahwa Baik. ini bisa unggul dengan yang satunya. Betul. Karena memang mungkin juga menjaga kondisi fisik juga, ataupun karena memang Iya. kemampuannya hanya seperti itu. Kalau saya melihat secara teknik, Iya. dari teknik Madit itu kurang. Sedangkan Trisoni secara teknik dia sempurna. Udah mau masuk sempurna lah, bukan sempurna gitu. Secara teknik. Nah, sebab beliau dari amatir, jadi pendidikan tekniknya itu lebih banyak. Dari amatir ya. Iya, dari amatir. Gala Trisoni. Padahal sebenarnya kalau saya lihat yang kidal ini, Madit ya. Ya, Trisoni. Sebenarnya kalau dia bisa memanfaatkan kidalnya bagus, ya. Karena dia sudah mempunyai keunggulan. Kalau kidal itu kan mempunyai keunggulan dia. Kalau nggak counter dia duluan, itu pasti masuk. Ya kalau kata saya begini pengalaman saya Pak Vincent, kalau dibilang orang kidal pintar, kalau petinjunya itu memakai akal,
Begitu loh. Kalau dia tidak bisa memakai akalnya, mau dia kidal, mau otodok, tetap aja bodoh. Begitu. Artinya begini ya, ya tinju memang membutuhkan IQ, membutuhkan berpikir cepat itulah pada fisik waktu tadi, ya. ini ya. Karena itu juga harus didukung. Bagaimanapun kita mau melontarkan pukulan, kalau fisik kita tidak kuat, kita mau bilang apa gitu? Mau kita hook atau uppercut, tapi tidak mampu karena ya kondisi fisik kita itu yang membuat kita nggak mampu untuk melakukan itu. Iya, jangankan melakukan, berpikir itu udah nggak bisa. Sebab dalam pertandingan itu kita bukan hanya bisa memukul, tapi kita juga diminta untuk berpikir bagaimana menempatkan pukulannya. Bukan hanya melepaskan pukulan. Dengan sekian detik ya kita harus cepat berpikir. Iya. Memang di tinju sebab harus speed cepat, tinju kan? itu 1 detik 1 pukulannya masih lambat. Iya. Kalau bisa 3 detik itu 2 pukulan. Apalagi kalau di amatir, Bang. Ya lebih speed. Kalau di amatir lebih cepat dia. Lebih cepat. Karena bisa 1 detik itu 2. Harus cepat lagi. Memang kalau untuk tinju ini kan kita tahu ada beberapa yang harus dilatih gitu kan. Itu untuk pelatihan kekuatannya, untuk pelatihan speednya, pelatihan powernya, ya kan itu perlu kan. Kemudian kelincahannya, itu memang penting. Kalau di amatir itu kebanyakan dilatih fisik, speed. Sedangkan kalau di pro itu speed dan power, daya tahan. Ya. Baik, sudah untuk Ini masih belum ini saya juga dilihat. ronde ketiga. Ya, Umur jauh, perbedaan umur bisa sangat jauh. ronde keempat pada kesempatan malam hari ini, pemirsa Counter Sport dimanapun Anda berada. Masih kita saksikan bersama-sama untuk perebutan sabuk emas Pangdam 12 Tanjung Pura pada malam hari ini. Iya. Kedua petinju seperti yang kita lihat di ronde yang ketiga tadi saling menunggu ya. Iya. Dan selanjutnya pemirsa kita akan kembali menyaksikan untuk ronde yang keempat antara Madit Sada berhadapan dengan Serka Galatri Sony. Ya kan? Bung Pinten untuk kembali melihat memberikan komentar untuk iya. Sama Galatri Soalnya berdarah tuh di kepala. berdarah. Kepala berdarah. Benturan. Itu kepalanya berdarah itu. IP Banyak sekali darah. Banyak kali darah Itu di stop kan wasit dulu Iya. supaya harusnya pada saat begini itu Mungkin terlalu menunduk IP tadi. itu pengawas pertandingan itu harus segera untuk ini memerintahkan dokter untuk periksa dan cek layak tidak layaknya. kebanyakan besar itu Iya. luka di kepala Luka di biasanya kena ini ya. Benturan. Benturan ya. Jarang petinju kalau luka kena pukulan itu tidak ada. Jarang. Tidak Itu ada. benturan-benturan yang terjadi ya. Masih kembali dilanjutkan untuk ronde yang keempat. Pada malam hari ini kita lihat pemirsa Counter Sport dimanapun Anda berada, sangat luar biasa sekali kedua petinju saling serang tentunya. Itu kan dari kaki kan bisa. Bahwa dia dimainin sama Madit Sada. Galatri Sony bisa menari. Sedangkan Madit Sada ini tidak bisa menari. Cuman dia mental ya. Pukulan itu kaki itu harus tertanam saat memukul. Ini tidak.
tambah ini. Iya. Ya. Jadi untuk penguasaan ring jadi jauh lebih dikuasai oleh Gratrisoni. Cuman begitu darah di kepala Madit Sada ini dia kayak kurang percaya diri. Kepercayaan dirinya jadi berkurang. Malah yang Madit Sada malah semangat ini. Malah tambah semangat. Kalau menurut saya tidak, dia terganggu dengan ininya, dengan lukanya, jadi dia tidak fokus. Jadi dia kepercayaan dirinya akan berkurang. Menjaga juga pastinya kan. Takut terkena. Oh tidak bisa, kalau itu tidak membahayakan. Itu masih jauh dari nyawa. Karena di di kepala. Di pelipis. Di mata itu bisa. Tapi kalau itu masih jauh gitu. Cuman jeleknya Madit Sada ini tidak memiliki akumulasi pukulan yang bagus, juga kombinasi yang bagus tidak ada gitu. Pukulannya 1, 2, 1 gitu. Jadi sangat ini gitu. Minim. Iya, sangat minim. Iya. Oh, serangan sangat minim gitu. Cuman ini tidak pintar. Gratrisoni tidak pintar. Kalau dia pintar jaga jarak jauh dari klan, dia bisa menguasai pertandingan. Pasti dia bisa mengambil poin lebih cepat. Tapi di sini ini. Ronde keempat. Sekarang memasuki itu ronde kelima. Saya masih belum lihat poin-poin yang begitu telak. Ya. Semua kedua-dua petinju ini. Jadi saya anggap ini masih imbang-imbang nih. 1,4 ini. Ya, kita belum bisa melihat poin, belum bisa. Belum bisa. Gitu. Belum bisa lihat poin. Iya. Ini darah Sebab yang ada di kepala kedua-dua dari petinju tuh Madit Sada, ya. mainnya tidak berkembang. Tidak ada perkembangan di ininya gitu loh. Tidak berkembang. Ini kita lihat ulangannya. Iya. Tidak ada perkembangan. Bentur Di di mana? ronde. Ya, teknik-teknik mereka ini tidak berkembang. Oh, terbentur di sini. Iya, terbentur di kepala tadi. Di kepala bentur dia. Cuman belum ada yang perkembangan teknik yang khusus belum ada sampai saat ini. Ronde keempat ini belum ada. Belum ada pukulan-pukulan yang telak ya masuk ya. Yang telak. Sepertinya terlihat Dan ya. yang membahayakan juga. Dan membahayakan yang belum terlihat ya. Satu kali pukul sepertinya kedua petinju saling menjaga tentunya. Kita lihat saat ini pemirsa. Madit Sada ini dia cuma counter, dia nggak mau nyerang. Iya. Nah, sedangkan Gratrisoni terus menyerang. Sedangkan Madit Sada hanya menunggu. Bagaimana? Gratrisoni menyerang dulu baru beliau. Karena hanya menunggu. Iya menunggu, counter dia. Dan lagi juga counternya juga nggak begitu bagus. Gitu. Menempatkan pukulannya. Tapi saya juga heran ini sama Gratrisoni ini sebagai seorang juara IBF gitu. Kok tidak bisa mengembangkan tekniknya di ring. Ini saya juga melihat Karena mungkin ini Bang, umurnya ini. umur apa persiapan? Ya umur dengan persiapan, Ya. sehingga akhirnya berpengaruh. Nggak, Itu saya hingga perkembangan permainan dia nggak bisa berkembang bagus. Tapi saya paham saya apa Peter, bahwa fisik seseorang itu akan membawa orang itu lebih agresif, cara berpikirnya lebih jenius, lebih logikanya lebih kuat. Menurut ini saya gitu. Ini masa seorang juara tidak bisa mengembangkan dengan cuma menghadapi lawannya seperti Madit Sada begitulah. Ya. Bahkan dia ini kan secara rekor beliau kan lebih tinggi gitu. Ya. Juara IBF Continental Asia. Sedangkan Madit Sada tidak pernah juara Asia, hanya juara nasional.
Cuman kalau dari timing kita lihat, nah itu loh. Ini pukulannya yang sudut biru ya, Ya. sudut ini nggak begitu. Oh, sudut merah. Bobot-bobotnya nggak begitu ini. Madid Sada ya? Ya di Sada ya, Ya, nggak begitu berbobot. Nah, speednya kurang, speed juga nggak ada. Lihat kan, pukulannya 1-2. Gitu. Nah, Iya, dia selesai. banyak menghindar. Hanya Kembali ya. lari keluar tapi nggak pukulannya nggak ada. Iya kan? Iya. Dan 8 ronde yang Iya, hanya direncanakan counter malam aja. ini. Tunggu Sudah counter memasuki aja. ronde yang Counternya ke-6 tuh ya. tidak sempurna. Iya nggak sempurna. Pukulan 1-2. Memasuki ronde yang ke-6. Malakalaya Boxing di Mai 2023 pada malam hari ini Madid antara Sada Madid sudut biru Sada ya? berhadapan dengan Dalla Trisoni memasuki ronde yang ke-6. Ya, dari 8 ronde yang direncanakan. Terlihat saat ini yang unggul dari poin bagaimana ini? Terlihat belum ada terlihat ya. Susah untuk diprediksi ya. Susah untuk diprediksi. Iya. Jadi Jangan ini draw nanti. iya. Jadi kekurangan petinju 2 ini banyak. Iya. Banyak kekurangannya. Gitu loh. Nah, mereka tidak bisa memanfaatkan kelebihannya, cuma Kelebihan tidak masing-masing, bisa ya. mengembangkan kemampuan mereka. Iya. Ini kalau draw gimana nih? Ya itu urusan wasit. Terus sabuknya gimana? Ya itu bertahan. Oh, bertahan. Bertahan. Tapi kalau saya lihat dari akurasi, penguasaan ring itu jauh lebih dikuasai oleh dari sudut merah ke Trisoni. Itu lebih dikuasai. Gitu. Cuman untuk penguasaan ring ya, gitu. Tapi kita susah menebak lah. So, siapa pemenang sekarang ini kita belum bisa menebak itu. Ya, Dari tadi abang tebak Iya, belum bisa benar ya. terus sampai belum. ronde yang kesian Belum. udah Soalnya Sebab- benar terjadi. Dua partai sebelumnya kan bisa ditebak nih. Iya. Iya, Ini kalau masuk ini nggak bisa. Nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Agak susah ditebak ya. Ya, kedua petinju. Trisoni mempunyai Iya. kelebihan speed, penguasaan ring, kaki yang bagus. Harusnya dia bisa memanfaatkan, mengambil poin-poin dari sini. Tapi karena logikanya nggak main, sedangkan Madid Sada ini dia memiliki daya tahan yang bagus. Dia bisa bertahan dengan bagus. Cuman kekurangannya kombinasi pukulan nggak ada, penempatan pukulan nggak ada. Masuk itu bang, Iya. pukulannya masuk. Luar biasa kedua petinju pada malam hari ini. Ini sudah memasuki ronde yang ke-6 dari 8 ronde yang direncanakan ya. Kita lihat. Iya. Ini sepertinya sampai habis ronde ini. Sampai habis ronde Iya. akan seperti ini ya Pak? Iya, akan seperti Iya. ini. Tidak ada Ini kan tinggal dua partai, Iya. dua ronde lagi. dua Sisa ronde. lagi. Dua ronde. Jadi perkembangannya saya tidak melihat Iya. gitu. Teknik keindahan tinju ini juga memiliki seni. Jadi tidak ada saya lihat perkembangan itu seni dari pukulan itu nggak ada, gitu. Nggak ada. Gitu. Saya nggak lihat itu. Dari kedua petinju saya nggak lihat bagaimana indahnya bertinju itu, penjiwaan tinju itu dari kedua petinju ini saya sama sekali tidak bisa melihat ya. melihat Iya. sama sekali. Betul. Tidak seperti partai-partai sebelumnya. Partai sebelumnya. Walaupun kayak seperti tadi yang dari Korem 102 Panju tadi Iya. itu Dedi itu dia memiliki akurasi bagus, pukulan bagus, lawannya juga itu bagus. Ini nggak ada, kelihatan banget, kelihatan. Gitu loh. Tapi kalau dari segi teknik, Trisoni ada cuma tidak mengembangkan. Tinggal dua ronde ini. Baik. Ini tolong sama lonceng. Tertolong sama lonceng ya Bang ya.
untuk kalau fisik ya. selanjutnya memasuki untuk ronde yang ke-7 malam hari ini. Ya, kedua petinju. Ini ronde terakhir ya. Masih dua lagi. Dua ronde. Ini ronde ke-7. Madit Sada ini bagus sebenarnya. Iya. Cuma bobot pukulannya yang belum Iya, masih pukulan masih kurang. power dari Iya, pukulan powernya, dari Madit ya. Sada ini ya. Ya, Iya. Dan saat ini pemirsa kita masuk ke ronde yang ke-7 untuk perebutan sabuk emas Pangdam 12. Nah. Iya, seperti kita lihat saat ini masuk itu. masuk Nah, kembali pukulan kosong dari Madit Sada ya. Dan kita lihat saat ini Galatrisoni terus beberapa kali juga hampir saja menjatuhkan Madit waktu Sada. tadi masuk pukulan. Iya, Nah. pukulan yang masuk. Jadi dia pintar menghindarnya Iya. ke kirinya. Karena dia menghindar pukulan yang keras. Iya. Nah, dia lari ke kiri. Sebenarnya Madit Sada ini pintar kalau saya lihat ini. Nah. Coba ya, kita nggak tahu nanti. Yang menilai ini kan Wasit. Wasit. hakim Ya. di bawah. Wasit hakim. Wasit dan hakim tentunya, dan malam hari ini. Iya. Ada beberapa pukulan masuk itu di beberapa pukulan dari dari Madit Sony. Sada nih, masuk. Tapi kalau seperti caranya seperti begini, Madit mempertahankan gaya bertandingnya, dia bisa menang. Ya, kalau bisa mempertahankan seperti ini. Ya. Cuma dia sangat Beberapa terpengaruh. pukulan tadi masuk itu. Oh, cuma berdarah lagi nih. Karena dia harus Madit Sada ya, berdarah lagi di kepalanya ya untuk Madit Sada, dan kita lihat masih diperiksa oleh dokter. Akan melihat ya bagaimana apa ini Iya. nanti ronde dokter ke-7. ring mengizinkan untuk melanjutkan pertandingan. Betul. Nah, kita lihat. Sepertinya masih Masih bisa. bisa dilanjutkan, masih bisa dilanjutkan. Masuk itu. Tapi kalau Madit Sada mengikuti saran saya, seperti apa pandangan saya ini, dia bisa mengambil Kalau saya poin-poin. lihat menang ini nih, saya lihat ini Madit Sada nih. Iya. Nah, Kita akan kembali. terus Ya. Kedua petinju sama-sama terjatuh. sama-sama jatuh. Sama-sama jatuh. Itu karena kekuatan kakinya nggak bagus, karena sikap bertinjunya kurang bagus. Karena petinju itu dari sikap tinju dulu yang dilatih, Bang. Ya kan? Dari maju mundur, kiri kanan, kalau sudah bagus itu baru. Ya. Tadi juga dari awal saya bilang kakinya itu bagus. Karena dia tidak bagus, karena dia tidak amatir. Jadi langsung mungkin Langsung ke profesional. ya profesional. Jadi sedang Galatrisoni itu dari amatir, beliau itu kakinya itu bagus. Nah, penting-pentingnya juga bagus. Ini sama-sama Iya. sudah habis minyak. Iya, sama udah habis bensin ini. Satu. Iya. Iya. Selesai sudah ronde lagi. ronde Masih satu ronde lagi. ke-7 dan Ini terakhir ya. memasuki ronde yang terakhir, yaitu ronde yang ke-8 Saya berharap antara dia bisa fight. Madit Sada menghadapi Galatrisoni pada malam hari ini. Memasuki ronde yang ke-8 malam hari ini, siapakah yang akan memenangkan perebutan sabuk emas dari Pangdam 12 Tanjung Pura pada malam hari ini.
memasuki ronde yang ke-8. Kita akan melihat bersama-sama kedua petinju. Ya, ini dia Madid Sada di sudut biru yang terluka di bagian kepala, ya, masih mampu untuk terus melanjutkan pertandingan malam hari ini. Dan pemirsa yang ada di rumah, kita saksikan kembali untuk ronde yang ke-8, ronde terakhir. Ronde terakhir. Ya. Kesempatan terakhir tentunya. Terakhir. Tapi ini masih ada kesempatan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari ronde pertama sampai ronde ke-7, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Tidak ada yang bisa menjatuhkan. Belum ada. Tapi ini kalau kombinasi kayaknya Galatrisoni lebih lebih menguasai, lebih unggul dari angka. Gitu. Dari angka Galatrisoni lebih unggul. Tadi beberapa kali pukulan masuk. Ya. Ini dua-dua petinju saling memancing emosi lawannya ini. Saling mancing emosi untuk lawan. Untuk sambil mengirit tenaga. Ya, sambil ngirit tenaga juga. Itulah. Ini ada pukulan kombinasinya ini. Kombinasinya nggak ada sama sekali, tidak kelihatan lah yang ini gitu loh. Seharusnya ini udah terakhir. Ini harusnya udah fight. Mereka harus menghabiskan benar-benar. Habis-habisan. Karena sama-sama habis, Bang. Betul. Ya, jadi karena sama-sama mencari kemenangan tentunya ya dari kedua petinju. Iya. Di ronde yang terakhir kali ini. Ini dua petinju ini kocak ini. Betul. Saling mengatakan mereka itu bisa menahan pukulan. Tidak ada apa-apa. Kan? Iya. Padahal tidak kena yang betul. pas saja tepat. Iya. Itu loh. Cuman ini Madid Sada ini tidak mengeluarkan pukulan. Itu loh. Itu loh. Seharusnya ini ronde terakhir ini harus sudah mengeluarin menghabiskan pukulan, stamina pukulan mereka teknik untuk harusnya dikeluarkan oleh kedua petinju ya di ronde yang ke-8 ini, karena ini merupakan ronde yang terakhir. Dia kembali Galatrisoni menekan daripada Madid Sada, tapi tetap tertawa ya. Ya, dari Madid Sada ini masih santai-santai saja kelihatannya, walaupun kena pukul berapa kali juga masih santai. Harusnya nih fight ini baru seru ini. Ini ronde terakhir. Ini ronde terakhir ini. Iya, ada itu loh. Harusnya ronde terakhir ini loh penentuan ini gitu lah. Oke. Selesai sudah. Di mana, Bang? Ronde prediksi kalau dari penguasa ring, dari tempat pukulan ini Galatrisoni. Galatrisoni. Beliau lebih banyak mengambil poin-poin dari kelemahan Madid Sada. Ya, nanti kita lihat apa keputusan wasit hakimnya. Tapi kalau Madid Sada ini dilatih lebih serius, ditangani oleh orang yang benar-benar serius, saya yakin beliau ini bisa merubah kakinya, ini kan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sebab beliau ini punya power, tahan pukul, fisik bagus. Cuman dari segi teknik, kaki dia jelek. Terus kombinasi dan akurasi pukulan juga enggak. Betul sekali. Kalau fisik memang saya lihat memang Madid Sada luar biasa. Mental juga beliau lebih bagus. Tapi Madid Sada ini percaya diri nih. Ya, percaya dirinya tinggi. Dan dirinya tinggi. Tapi saya masih ragu sebenarnya. Tapi kalau dari kombinasi, Galatrisoni penguasa ring. Kalau saya secara melihat dari
Dari Korem 102. Lain Korem. Dari ini Pak. Tanjung Dari Kodam. Kodam Korem ya. Ya. Korem 102 Panju-Panjung ya. Panju. Gala Trisoni pada malam hari ini. Kita lihat siapakah yang akan memenangkan pertandingan tinju perebutan sabuk emas Pangdam 12 Tanjung Pura malam hari ini. Di antara kedua petinju, Madid Sada menghadapi Gala Trisoni. Kita lihat sama-sama menggunakan kacamata hitam ya. Iya. Mereka berdua. Sama-sama penjahat sepertinya nih. Iya, betul sekali. Penjahat wanita. Mereka ini pada ganteng. Yang satu ganteng hitam manis, yang satu ganteng putih manis. Iya. Siapakah yang akan menjadi pemenang di antara Sama-sama percaya diri. sama-sama percaya diri tinggi ya. Jangan-jangan ini draw nih. Ya. Tapi nggak mungkin. Sepertinya tak mungkin. Ya. Tak mungkin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab ini bukan piala bergilir kan. Berarti Iya. Sony kira-kira Bang ya. Ya. Iya. Sony. Kalau dilihat dari Kalau dilihat ini dari ya. penguasaan Sony. ring, banyak pukulan itu pelatih Sony. Baik, kita akan bersama-sama. Akhir dari kelas dulu 47 program dalam kontrol dan selanjutnya inilah penilaian dari para hakim. Hakim A Zulfikar memberikan penilaian 79 dan 73. Hakim B John Manusiwa memberikan penilaian 80 dan 74. Sedangkan Hakim C Abu Sanusi memberikan penilaian 76 dan 71. Winning by unanimous victory angka mutlak dan pemenangnya adalah Gate Sade. Benar Bang. Iya. Selanjutnya penyerahan sabuk kepada pemenang mohon hormat kesediaan Pangdam 12 Tanjung Pura Major Jenderal TNI Iwan Setiawan SEMM yang pilih protokol FTPI Inspektur Pertandingan dan Bung Elias Pikal. Bung Eli bisa kembali ke atas ring. Sabuk emas Pangdam 12 Tanjung Pura akan diserahkan kepada pemenang Serka Gala Trisoni Korem 102 Panju. Elias Pikal bisa naikkan. Oke. Ya, silakan. Inspektur pertandingan menyerahkan kepada FTPI. FTPI kepada promotor. Kita berikan tepuk tangan dan promotor menyerahkan kepada Major Jenderal TNI Iwan Setiawan SEMM untuk Ini rame nih. Ini rame. diberikan kepada pemenang. Ini sengaja ditaruh terakhir ini. Iya. Iya, kita lihat pemirsa TVRI Kalimantan Tengah untuk perebutan sabuk emas Pangdam 12 Tanjung Pura dan dimenangkan malam hari ini pertandingan oleh Gala Trisoni sebagai pemenang dan berhak mendapatkan sabuk emas Pangdam 12 Terima kasih. Tanjung Pura. Terima kasih juga Bapak-Bapak. Selamat sekali lagi untuk pemenang dan segera kita masuk yang ketiga. partai yang Setelah ini 7. kita akan bersama-sama menyaksikan partai yang terakhir ya. Partai yang terakhir perebutan sabuk emas Gubernur Kalimantan Tengah untuk kelas menengah junior
di 69,3 kg pada malam hari ini ya. Antara Benita Mayela dan Pansa.